Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad ini dari Manajemen Informatika 2018. Di sini saya akan membahas makalah manajemen pemasaran. Yang temanya merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Di sini ada beberapa daftar isi, terdiri dari halaman judul, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan. Bab 2 pembahasan, terdiri dari saluran pemasaran dan jaringan nilai, arti penting saluran, perkembangan saluran hibrida, memahami kebutuhan pelanggan, peran saluran pemasaran, jaringan nilai, saluran sektor jasa, keputusan rancangan saluran, mengevaluasi alternatif utama. Bab 3 penutup, terdiri dari kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Bab 1 latar belakang. Rancangan pengelolaan dan komunikasi melainkan apa yang harus disampaikan kepada siapa dan beberapa sering, namun semakin lama menjadi semakin sulit karena semakin banyak perusahaan berteriak untuk menarik perhatian konsumen yang semakin terbagi untuk menjangkau pasar sasaran dan membangun ekuitas merek. Pemasar holistik semakin kreatif, memanfaatkan banyak bentuk rancangan, rumusan masalah. Bagaimana cara rancangan pemasaran terintegrasi? Seberapa penting saluran pemasaran terintegrasi? Tujuan penulisan makalah yang utama ialah memenuhi kriteria tugas mata kuliah manajemen pemasaran dan memberikan informasi dari berbagai sumber pustaka yang sudah dipelajari serta disusun untuk menyusun sehingga dapat dibaca, dapat lebih mengerti dari materi, merancang dan mengelola pemasaran terintegrasi. Bab 2 pembahasan, saluran pemasaran dan jaringan nilai. Saluran pemasaran marketing adalah sekelompok organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Arti saluran pemasaran. Sistem saluran pemasaran adalah sekelompok saluran pemasaran tentu yang digunakan oleh sebuah perusahaan, dan keputusan tentang sistem ini merupakan salah satu keputusan terpenting yang dihadapi manajemen dalam mengelola dan mengelola perantaranya. Perusahaan harus memutuskan berapa besar usaha yang dilakukan untuk strategi pemasaran dorong atau tarik. Perkembangan saluran. Perusahaan baru biasanya memulai beroperasi sebagai perusahaan lokal yang menjual di pasar yang cukup terbatas dengan menggunakan perantara yang ada. Jumlah perantara semacam itu cenderung terbatas, seperti beberapa agen penjual, produsen, pedagang kursi, pengecer yang sudah mapan, perusahaan truk dan gudang. Saluran hibrida. Perusahaan yang mengelola saluran hibrida harus memastikan bahwa saluran ini bekerja sama dengan baik dan menyesuaikan diri dengan cara melaksanakan bisnis yang disukai. Setiap pelanggan mengharapkan integrasi saluran yang ditentukan karakternya oleh betul-betul seperti kemampuan untuk memesan produk secara online dan memilihnya di lokasi ecer yang nyaman, kemampuan untuk mengembalikan produk yang dipesan secara online ke toko pengecer terdekat, hak untuk menerima tawaran diskon dan promosi berdasarkan total pembelian online dan offline,
memahami kebutuhan pelanggan. Konsumen dapat memilih saluran yang mereka sukai berdasarkan sejumlah faktor, harga produk, dan kenyamanan pilihan saluran, dan juga tujuan belanja mereka. Seperti layaknya produk, adanya segmentasi dan pemasar yang menerapkan berbagai jenis saluran. Harus disadari juga bahwa konsumen yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda selama proses pembelian. Reset Nunes dan Casabandes berpendapat bahwa di banyak pasar pembeli dibagi 1 dari 4 kategori. Pembelanja berdasarkan kebiasaan membeli dari tempat yang sama dengan cara yang sama sepanjang waktu. Mencari kesepakatan bernilai tinggi, mengetahui kebutuhan mereka, dan banyak melakukan penyelidikan saluran sebelum membeli dengan harga serendah mungkin. Pembelanja yang mencintai keragaman mengumpulkan informasi di banyak saluran. Pembeli dengan keterlibatan tinggi mengumpulkan informasi di berbagai saluran. Melakukan pembelian di saluran yang murah tetapi memanfaatkan pelayanan pelanggan dari saluran sentuhan tinggi. Tipe-tipe pembelanja: pelanggan jasa atau likuiditas yang paling memperhatikan keberagaman dan kinerja produk di toko jasa yang disediakan. Pelanggan harga atau nilai yang paling cermat membelanjakan uang mereka dengan bijak. Pelanggan dengan hubungan yang dekat. Efektivitas dan efisiensi melakukan penjualan melalui kontak pelanggan, spesialisasi, dan skala operasi mereka. Perantara membuat barang tersedia secara luas dan dapat diakses oleh pasar sasaran, dan biasanya menawarkan pencapaian yang lebih besar dari pencapaian yang dilakukan oleh perusahaan sendiri. Berfungsi menggerakkan barang dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran mengatasi kesenjangan di waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa mereka yang memerlukan dan menginginkannya. Jaringan nilai, yaitu sebuah sistem kemitraan aliansi yang diciptakan perusahaan untuk menyediakan, menambah, dan menghadirkan penawarannya. Jaringan nilai meliputi pemasok perusahaan dan pemasok dari pemasoknya, serta pelanggan segera dan pelanggan akhir mereka. Jaringan nilai meliputi relasi yang berharga dengan pihak lain seperti peneliti dari perguruan tinggi dan badan pemerintah yang memberi persetujuan. Perusahaan harus mengatur berbagai pihak ini agar bisa menghantarkan nilai yang tinggi ke pasar sasaran. Perencanaan rantai permintaan menghasilkan beberapa pandangan. Saluran sektor jasa. Produsen jasa dan ide juga menghadapi masalah membuat jasa mereka tersedia dan dapat diakses oleh populasi sasaran. Ketika internet dan teknologi semakin maju, industri jasa seperti perbankan, asuransi, perjalanan, dan jual beli saham. Keputusan rancangan saluran. Perancangan sistem saluran pemasaran membutuhkan analisis kebutuhan konsumen, menentukan tujuan saluran, serta mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran, menganalisis tingkat output jasa yang diinginkan konsumen. Ukuran lot, jumlah unit yang diizinkan saluran untuk dibeli oleh pelanggan umum dalam satu peristiwa. Saluran yang mengizinkan pembeli dalam ukuran lot yang lebih kecil. Waktu tunggu dan waktu pengiriman. Kenyamanan spesial, keragaman produk, dukungan layanan. Mengevaluasi alternatif.
perusahaan akan menyelaraskan pelanggan dan salurannya untuk memaksimalkan kemitraan permintaan pada biaya keseluruhan yang terendah. Sudah jelas penjual ingin mengganti saluran berbiaya tinggi dengan saluran yang berbiaya lebih rendah selama nilai tambah per penjualan mencukupi. Bab 3 penutup. Kesimpulan: dengan mempunyai rancangan dan pengelolaan dan saluran pemasaran yang lebih baik, perusahaan akan mampu mewujudkan pendistribusian yang lancar serta akan mempunyai jaringan pemasaran yang lebih luas. Saluran yang dipilih mempengaruhi semua keputusan pemasaran lainnya. Penetapan harga perusahaan tergantung pada apakah perusahaan menggunakan pedagang masalah atau butik berkualitas tinggi. Keputusan saluran mencakup komitmen jangka yang cukup panjang dengan perusahaan lain serta sejumlah kebijakan dan produk dalam mengelola perantaranya. Perusahaan harus memutuskan betapa besar usaha yang dilakukan untuk melakukan strategi pemasaran dorong atau tarik. Saluran pemasaran berfungsi menggerakkan barang dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran mengatasi kesenjangan waktu, tempat, kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari mereka yang memerlukan dan menginginkannya. Saran: demikian penulisan yang dapat saya jabarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan tutur kata yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini ada beberapa daftar pustaka dari buku manajemen pemasaran edisi 13 jilid 2 penerbit Erlangga Jakarta, dan beberapa link materi